AI itu bisa membantu kita dalam pemrograman, dalam sistem keuangan juga, dalam sistem bisnis juga. Kayak kita harus ngat bisa bikin juga time management juga, kayak aplikasi-aplikasi time management kayak Trello segala macam, Pak. Itu AI juga bisa membantu banget lah. Halo Innovators, kembali lagi bersama saya Dennis Kumara, Dia Marketing dari IDS Digital College. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa IDS Digital College yang bernama Dian Johan Patogi. Nah mungkin tadi saya sudah sempat menyapa sebentar, panggilannya Johan katanya. Tapi boleh dong perkenalkan diri lagi Johan, dan mahasiswa jurusan apa? Kenalkan, nama saya Dian Johan Patogi dari jurusan Sistem Informasi. Ya, kampusnya ya STMIK Indonesia Sopana. Nah, Johan boleh dong diceritain mungkin dari latar belakangnya kamu gitu ya, dulu sebelum masuk kuliah di IDS, mungkin SMA atau SMK atau seperti apa? Ya, latar belakang saya sebenarnya tuh sebagai pelajar biasa di sekolah, tiba-tiba dipilih jadi OSIS sama ketua rohani Kristen lah, Pak. Di SMA. Nah, disitulah saya mulai membangun jati diri saya, dan disitu saya mencoba mencari jati diri saya dan menemukan jati diri saya sebenarnya di situ pas di SMA. Nah, pas sudah masuk ke dalam dunia luar, itu lulus sekolah, saya mulai bekerja dulu, Pak, sebelum masuk kuliah. Ya. Bekerja di bidang apa? Bekerja di bidang banyak macam, Pak. Dari marketing, dari admin, sales, itu banyak lah. Makanya dari pekerjaan itu saya merasa wah, kayaknya kurang cukup nih kalau misalkan pendidikannya kurang juga. Makanya saya memutuskan untuk tahun 2022 kemarin itu untuk kuliah mengambil jurusan sistem informasi, yang dimana mau mengembangkan skill saya waktu SMK. Sebelumnya berarti di SMK? Iya, SMK-nya jurusan rekayasa perangkat lunak. Oh, rekayasa perangkat lunak. Ya, karena suka ngoding juga kan. Suka ngoding juga. Karena suka ngoding, terus dapat nilai yang terbaik lah di situ. Nah, jadi saya pede ngambil jurusan sistem informasi, bukan karena ajakan dari orang tua, bukan karena ajakan dari teman siapapun, tapi ini keinginan saya pribadi. Nah menarik nih, seringkali kita teman-teman ya suka karena orang tua maunya seperti ini jadi saya kuliah ini, tapi kalau dari Johan sendiri emang udah ada ketertarikan di bidang IT ya dari SMK itu ya, kata orang tua mah. Nah waktu itu berarti tahu ada IDS Digital College ini dari mana? Tahu IDS ini dari website, sebenarnya website sama sosial media Instagram. Soalnya kan sering muncul tuh iklan-iklan IDS. Nah, disitulah saya coba searching, saya research lah di website IDS-nya. Wah, ternyata dapat beasiswa, lumayan membantu ini sedikit lah dari orang tua. Biaya-biayanya saya berdiskusi, awalnya disuruh bekerja, tapi saya memutuskan untuk kuliah dan akhirnya disetujui untuk di IDS ini. Seperti itu. Nah waktu itu sempat ini nggak ada mungkin seperti perdebatan atau apa, mau kuliah atau mau kerja gitu? Kalau perdebatan sih itu, Pak, ada di waktu lulus sekolah. Di lulus sekolah di SMK itu perdebatan antara orang tua sama diri sendiri. Ya, yang berat sih sebenarnya perdebatan diri sendiri sih, Pak, karena kan dari orang tua katanya, ya udahlah, terserah kamu aja mau kuliah atau kerja. Tapi dari saya sendiri ya bingung gitu, mau kuliah atau kerja. Jadi tadi yang saya bilang, kerja dulu. Ternyata pas kerja, wah kurang juga nih, kalau ilmunya kurang, terjun di dunia kerja langsung, mental saya di situ masih belum kuat lah, masih belum terbentuk di dunia pekerjaan. Jadi saya coba kuliah di situ. Saya diskusi sama orang tua, keluarga, dan akhirnya sampai sekarang disetujui. Terus kan tadi sempat browsing ya, terus ngeliat di sosial media. Nah, apa yang membuat kamu akhirnya ya saya kuliah di IDS aja?
Ya karena dari satu jurusan yang sama sih Pak, sistem informasi, di mana kan pasti diajarkan tentang coding-codingan, dan saya juga kaget juga sebenarnya itu apa, ada pelajaran bisnis perbisnisan gitu. Jadi saya buat, wah sekarang dunia makin canggih berarti ya kalau udah ada mata kuliah bisnis gitu, semakin terbuka juga pikiran saya seperti itu sih. Oke, jadi nggak cuma belajar coding-codingan, ternyata juga belajar bisnis ya di IDS. Iya, makanya saya, wah keren juga IDS gitu. Oke, nah berarti saat ini Johan kalau boleh bertanya, aktivitasnya nih kuliah aja atau juga sambil bekerja? Aktivitas saya kuliah, bekerja, pelayanan di gereja Pak. Oke, 3. tiga aktivitas ini aja ya. Iya. Nah, pekerjaannya sekarang apa nih, Johan? Pekerjaannya sekarang Shopee Food. Shopee Food. Ya. Oke, kenapa akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai Shopee Food? Nah, gimana tuh awalnya? Awalnya ini karena paksaan awalnya tuh. Kan saya juga posisinya lagi magang di semester 6 kan. Semester 6 akhir, di situ saya lagi membuat laporan proyek akhir, laporan akhir. Tiba-tiba pas saya lagi rebahan, dipanggil saya Pak sama keluarga, katanya, "Johan, kamu kesini dulu. Kamu mau nggak jadi driver Shopee?" Ya saya mikir dulu kan, waduh berat nih pasti kalau udah di jalan, tapi dengan pemikiran saya butuh uang, ya saya ambil. Gitu, seperti itu. Jadi kayak walaupun ada tantangan yang sulit, tapi saya tetap jalanin itu karena saya emang butuh duit. Daripada saya minta ke orang tua, ya saya melawan ego saya untuk biasanya rebahan dan nyantai, akhirnya saya bekerja memilih untuk jadi Shopee Food. Oke, jadi keluar dari comfort zone ya. Iya. Dan supaya bisa punya masukan sendiri ya, dan tidak meminta lagi sama orang tua. Betul Pak. Oke, nah sekarang sempat kesulitan nggak di awal-awal membagi waktu antara harus jalanin Shopee Food tadi, apalagi kan yang biasanya mungkin cuma rebahan doang, tadi Doan bilang, terus harus memutuskan, ayo bangun gitu, dan harus ikut nih bekerja sebagai Shopee Food gitu. Nah, terus tapi harus kuliah juga, gimana nih cara membaginya? Kalau saya sih sebenarnya sudah biasa ngatur waktu Pak. Oke. Jadi kalau misalkan bekerja sambil kuliah itu saya sudah memikirkan jauh-jauh hari gitu. Kalau misalkan saya udah mulai bekerja jadi Shopee Food, berarti saya harus mengatur waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Soalnya kan perkuliahan tuh mulai dari jam 5:30. Nah kalau misalkan ada kegiatan di kampus ya di hari Sabtu, kan Sabtu pagi tuh udah pasti saya harus off dulu untuk narik Shopee Food. Biasanya kalau udah di kampus saya bisa sampai sore, tapi kalau misalkan bener-bener bosan banget ya mau gak mau saya langsung ambil di jadwal malam seperti itu Pak. Oke. Nah habis itu kalau ada tugas-tugas juga ya paling juga saya kayak gitu lagi, saya offin waktu saya menarik bekerja tadi untuk mengerjakan tugas supaya tidak terlambat lah, karena saya juga tidak mau IPK saya anjlok, padahal di sebelumnya IPK saya udah bagus. Kalau karena bekerja jadi anjlok kan saya tidak mau. Oke. Boleh dikasih bocoran nggak sih selama ini IPK-nya itu berapa sih Johan? IPK-nya terakhir saya lihat 3,77 Pak. 3,77. Iya. Wah, cukup bagus ya, dan bagus banget malah 3,77, terus teknologi lagi IT. Nah, artinya tadi ya, kamu sudah terbiasa membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan juga mengerjakan tugas gitu ya. Nah, selama sekarang udah menjalani atau menekuni jadi Shopee Food driver nih, kayak gitu. Capek nggak sih? Semua pekerjaan capek sih Pak. Oke. Iya, semua pekerjaan pasti capek, apalagi di jalanan kan hujan, panas, terus habis itu belum mikirin motor, bensin, ganti oli, ganti ban kalau misalkan udah retak-retak luarnya, habis itu servis lagi, itu sebenarnya capek. Tapi daripada saya diam saja di rumah ya lebih baik saya
jalanin aja, nikmatin aja. Dan itu juga saya tidak merasa rugi sih untuk bekerja jadi Shopee Food karena untungnya lumayan besar lah. Oke. Nah, selain karena tadi memang ada alasan untuk mencari materi gitu ya, sebenarnya motivasi terbesarnya apa sih nih? Yuk, tadi kuliah juga harus konsisten, harus semangat terus, tapi juga di satu sisi harus cari uang juga nih, kerja gitu. Motivasi terbesarnya apa, Johan? Kalau motivasi saya tuh ya intinya kalau memang butuh duit ya kerja itu aja. Karena daripada ngandelin orang tua terus ya malu saya Pak sama teman-teman saya yang udah bekerja, apalagi kalau udah nongkrong sama teman-teman kan saya bisa bagi-bagi sedikit makanan, minuman gitu kan, jadi ke suatu kebanggaan buat saya lah, ini hasil kerja gua gitu. Saya bilang ke teman-teman saya supaya teman-teman saya tuh termotivasi sama saya, karena saya juga kan ada juga tuh teman saya yang masih belum bekerja, jadi termotivasi untuk bekerja juga. Oke, jadi menarik ya karena teman-teman juga bekerja sambil kuliah nih, kalian satu dengan yang lain saling menginspirasi ya gitu. Oke, nah ada nggak sih salah satu mata kuliah favorit yang selama kuliah di IDS nih kan, karena masih kuliah juga kan, yang kayaknya ini ternyata penting banget ya dan jadi favorit gitu buat Johan? Kalau mata kuliah favorit itu soal manajemen waktu, lupa saya mata kuliah apa. Itu saya diajarin nama Pak Rifki sama Bu Retno. Oke. Itu saya benar-benar diajarkan soal ngatur waktu dengan baik dari pekerjaan, perkuliahan atau kegiatan lain. Ya kita harus memaksimalkan waktu 24 jam itu sebagaimana rupanya, seperti itu Pak. Saya lupa nama mata kuliahnya apa. Oke, tapi diajarkan ya bagaimana tadi sebenarnya gitu ya. Oke, menarik. Nah, Johan, kalau misalnya nih kan kamu bekerja, sudah bekerja gitu ya sambil mencari uang juga dan juga masih kuliah gitu ya, dan kuliahnya di bidang IT. Menurut kamu AI itu dibutuhkan nggak sih oleh kita, dan apakah AI ini justru menjadi ancaman buat kita? Kalau AI sebagai ancaman juga bisa dibilang iya, tapi lebih besar menguntungkan Pak, karena sebagai programmer itu bisa sebagai teman kita lah, sebagai teman kerja kita juga. Kayak kita bingung nih membuat codingan seperti ini, tapi kita coba tanya ke teman kita yaitu AI, biar AI yang mengerjakan bagaimana supaya saya tuh dapat gambaran. Nah ternyata dari AI ini ngasih gambarnya seperti ini, dan saya juga bisa kritis pemikiran saya maunya gak mau seperti ini, coba dong tolong diubah. Kalau misalkan si AI ini tidak bisa ubah, ya saya yang mempoles-poles sedikit. Jadi kalau AI dibilang ancaman, mungkin buat orang yang awam aja sih Pak, yang nggak ngerti soal AI itu. Apalagi orang tua sekarang kan udah bisa dibilang belum tahu udah bisa dibilang langsung dianggap percayalah kalau itu asli. Kan AI semakin lama semakin berkembang kayak video asli kan, padahal AI itu bisa membantu kita dalam pemrograman, dalam sistem keuangan juga, dalam sistem bisnis juga. Kayak kita harus bisa bikin juga time management juga, kayak aplikasi time management kayak Trello segala macam Pak. Itu AI juga bisa membantu banget lah. Oke. Ya, nah tadi kan Johan bilang mau juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, ini kesempatannya, coba mungkin Johan boleh dong kasih support atau kasih encourage ya untuk teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin masih sekolah SMA atau SMK atau bekerja tapi belum mengambil kuliah gitu. Nah mungkin boleh kasih dorongan supaya teman-teman di luar sana juga yuk ambil supaya bisa kuliah gitu, terutama kuliah di IDS. Mungkin untuk yang SMA dulu ya. Kalau untuk yang SMA mau masuk dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan, ya cari dulu jati diri kalian masing-masing sih. Karena dari SMK atau SMA itu
awal permulaan jati diri kalian mulai dibentuk lah. Mulai dari ikut organisasi apapun itu, dari OSIS ataupun rohani Islam atau Kristen, itu kalian harus mulai mencoba cari jati kalian masing-masing. Terus habis itu kalau misalkan kalian sudah bekerja, ya diusahakan kalian juga harus kuliah juga, karena jabatan itu lebih penting pas kita sudah mendapatkan gelar pas kuliah dibanding jabatan kita pas di kerjaan, karena orang-orang memandang kalau kita sudah tidak ada, nama kita dikenang dengan gelar yang kita punya. Seperti itu teman-teman semua. Oke, thank you so much untuk Johan untuk waktunya. Yuk. Udah ngobrol-ngobrol kita di Ideas Talk episode kali ini, dan sampai nanti ketemu lagi di episode-episode yang lainnya.